Bapak tinggal di mana? Bapak pegang mic-nya. Saya. Ya. Bapak dulu, silakan dulu. Saya Pak Haji Marco. Saya orang sini Pak, 10 menit dari sini. Desa apa? Desa Segog, Desa Cibening, Segog. Desa Segog. Iya, tepatnya di Terminal 53 angkot. 53. Sehari-harinya apa kegiatannya? Itu saya kata orang-orang saya gimana ya, ketua 53 perintis. Ketua Angkot. Ketua Ya. 53. Iya, ketua angkot 53 Oh, perintis. Iya. Berarti Bapak lahiran di Desa Segog. Di situ iya. Oke. Iya. Apa hajatnya nih maksain ke RDAY? Oh, saya punya utang, ya terlilit utang 1 M Ya. lebih. Tapi yang dikejar-kejar ini sama apa? Sama koperasi ini 250 juta. Minjemnya ke koperasi mana? Koperasi Buana Koperasi Buana Arta Prima yang di Jakarta. Jaminannya apa? Jaminannya sertifikat. Oke. Dulu minjem buat apa duitnya? Ya buat gali lubang tutup lubang. Boleh. Nanti diajarin ya Iya. caranya lunas. Yuk, sebelahnya nama, Mawardi tinggal di mana? di Ciputat, Pak Haji. Ciputat. Sehari-hari kegiatannya apa? Saya usaha kuliner. Usaha kuliner. Terus permasalahannya apa datang ke RDAY? Saya permasalahannya saya minta izin aja, Pak Haji. Karena sudah mengamalkan ilmu RDAY. Ambeien saya sembuh. Saraf kejepit saya sembuh. Dan apa namanya? Yang sudah masuk sih receh-receh aja, Pak Haji. Ya, masnya meraktekin ilmu RDAY apa hajatnya terkabul? Saya mandi jam 00, Ya, sholat tahajud, ya, baca Al-Quran. ya. Nah, sekarang hajatnya apa ke RDAY? Hajatnya ada satu nih, Pak Haji, Ya. yang belum sembuh nih. Ya. Tangan saya sakit, Mm-mm. pindah-pindah ini, Pak Haji. Pindahnya gimana contohnya? Pindahnya, kalau dia pindah tuh sakitnya tuh nggak karuan, Pak Haji. Boleh, Kayak disilet-silet boleh, gitu. boleh. Nanti Bapak kan dapat centong dari saya, dicentongin. Iya, Pak Haji. Ya, ada lagi? Dan Itu aja dulu ya, nanti diajarin ya. Untuk yang uang rupiah kayak Bapak tadi punya utang ya. siap, siap, Yuk, siap. Ibu, mic-nya pegang nama. Makasih, Pak Haji. Nama saya Ayuna. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya alhamdulillah. tinggal di mana? Terima kasih jumpa Bapak Haji sekarang. Tinggal di mana? Tinggal di Cirebon. Di Cirebon. Banyak. Kesini sama siapa? Ini sama anak. Sama anak. Saya Umur tuh, ibu berapa? umur saya 67. Masih muda banget. Aduh, Pak Haji, saya Alat tuh kelaminnya mendoakan masih Pak Haji pulen. aja terus ya Allah. Alat kelaminnya masih pulen. Enggak, mendoakan Pak Haji, saya tuh ngedoakan Pak Haji, mudah-mudahan Pak Haji tuh ya Allah bisa Allah tuh menciptakan, kalau ibu kan melahirkan ya. Ya. Allah menciptakan namanya Dewi Susanto gitu. Ya. Yang motivasinya bisa mengitu orang yang disundrung banyak utang gitu. Iya. Orang yang sakit, orang yang sudah putus asa, ya Allah Nah, ibu syukur. apa sekarang hajatnya Syukur ke RDAY? alhamdulillah gitu. Saya tuh doakan Pak Haji mudah-mudahan panjang umurnya, panjang kesehatannya, panjang rezekinya, panjang Alat kelaminnya. Enggak, saya panjang itunya gitu. Panjang itunya bisa Banyak membahagiakan, rambutnya. bisa membahagiakan istrinya, melaksanakan kewajibannya. Ya. Amin ya robbal alamin. Nah, Terima ibu kasih. apa hajatnya sekarang? Saya gini, alhamdulillah ya. Saya tuh jualan sembako. Ya mudah-mudahan saya hajinya lunas gitu. Terus bisa kurban. Terus Utangnya berapa? Hah?
Utangnya emang berapa? Kan melunasi haji tuh berapa ya? Baru 50 masuknya. Harusnya berapa? Kan nambahnya tuh 60, tuh berapa 2 orang tuh? Oh iya. Iya, sudah mudah-mudahan hajinya lunas terus apa bisa Ada uangnya ya. Heeh. Boleh tadi ajarin. Iya, sedekah terus namanya tuh kan suami saya tuh apa udah ada gula gitu ya, di sehat gitu. Boleh. Terus apa ya usaha maju gitu. Terus ya kita tercapai lah bisa sedekah sama orang susah gitu. Boleh. Gitu. Yuk, sebelahnya anaknya punya hajat apa? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini anaknya umurnya berapa? 52. Anaknya? Anak kandung ibu? Kok tuan anaknya? Susah, suaminya sakit jantung terus. Oke, gampang. Ibu telanjang bulat, suaminya ditidurin, digosok jantungnya. Shot, set. Gitu, mau tidur 9 kali, bangun tidur 9 kali. Kayak setrikaan. Nanti kalau jantungnya bolong, sembuh. Bengkak, jantung bengkak. Iya, jadi suaminya suruh tidur celentang. Ibu telanjang, nggak pakai itu baju. Ibu gosok, alat kelamin ibu ditempelin di jantungnya. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9 kali bolak-balik. Kalau jantungnya bolong sembuh. Sampai bolong. Alhamdulillah, makasih Pak. Iya. Terus anak-anak. Iya Pak, anak saya tuh biar soleh gitu, mau rajin sholat situ Disuwuk bu, diremas alat kelamin ibu, ditaruh di mukanya dia, rajin sholat, nanti rajin. Anak saya juga begitu. Kalau anak mah rata-rata nggak mau sholat bu, makanya disuwuk, Sekolah. dicamahan. Bisa. Kalau orang Sunda bisa praktekin ya. Mumpung alat kelamin ibu masih pulen, kalau udah perang nggak bisa. Oke, yuk sebelahnya. Sekolahnya dulu sama. Hah? Pak Ustadz, Saya itu. satu lagi dong. Apa? Saya punya utang, pengen lunas. Ya nanti diajarin nih kan, Iya. utang lunas. Pak Haji, ya saya tuh kesini kan naik bus, naik angkot, mudah-mudahan kesini nanti bisa naik mobil sendiri. Bisa. Saya tuh Naik punya, odong-odong. enggak, saya di rumah punya itu mobil Blazer tapi rusak aja. Punya Opel Blazer. Oh ya, rusak aja. Jadi naik bus ke sini. Ya, ntar dipakai ya. Makasih. Yuk sebelahnya. Sama itu Pak. Sama yang mana? Di suami. Oh ini suami istri. Iya. Oh tinggalnya di sini. Enggak, iya sama. Di Segok. Di Segok. Iya. Ini lahiran mana? Di Segok sama. Sama. Beda Ini lahiran RT aja, kampung. beda RT aja. Satu kampung. Satu kampung kawin. Dia. Juga beda RT. Beda RT. Ya. Jadi gini Pak. Kalau di logo makanan, apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Coba lihat deh. Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Iya, iklan. Bukannya iklan, enggak. Emang dari sana begitu. Makan bakso, minumnya teh botol sosro. Makan nasi goreng. Nah ini maksud saya, apapun masalahnya bapak dan ibu, solusinya ilmunya Allah, wasilahnya RDAY. Iya. Nah ibu mesti begitu. Nah mau saya, ibu kan saya lihat sama bapak yang ada di otaknya kan duit. Gimana caranya punya duit 2 miliar? Gimana caranya punya duit 3 miliar? Bisa gak? Bisa. Terangin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nomor 1, bikin tajuk Allah dulu. Ajarin. Baik, Bapak, Ibu-ibu, bahwa hajat Bapak Ibu sekalian utamanya adalah gimana bisa punya duit. Iya. Apapun solusinya, apapun masalahnya, semuanya butuh duit. Ya. Nah, cara yang harus kita tempuh, yang harus kita lakukan untuk menyambut, menyongsong apa yang kita hajatkan itu digerojok langsung oleh Allah, cuman satu, harus bikin takjub Allah, harus ekstrim, harus melakukan sesuatu yang luar biasa. Iya.
yang tidak biasa-biasa saja. Iya. Kalau biasa-biasa saja, ya hasilnya juga biasa-biasa saja. Harus luar biasa, bikin takjub Allah. Supaya apa? Supaya Allah juga bikin takjub kepada kita. Kuncinya di situ. Nah, cara bikin takjub Allah dengan cara apa? Dengan cara yang pertama harus dengan sedekah ekstrim. Iya. Kenapa harus sedekah? Karena sedekah itu adalah tolak bala Iya, iya. dan dia adalah pintu rezeki, pembuka peningkat rezeki yang Allah berikan. Yang pertama. Apakah sudah? Nah, nanti kita evaluasi sendiri. Gong, ambilin minum. Yang kedua, kita harus bikin takjub Allah dengan ibadah ekstrim. Dengan ibadah ekstrim. Kenapa harus dengan ibadah ekstrim? Supaya kita lebih dekat sama Allah. Bikin kita dekat, melakukan yang ekstrim. Iya. Banyak cara untuk kita dekat dengan Allah, banyak cara untuk kita beribadah secara ekstrim, banyak cara amalan ritual yang ekstrim. Nah, kita ngajarinya ritual yang langsung dengan Allah, bukan ritual yang lain-lain. Ritualnya langsung kepada Allah. Apa itu? Nah, ini yang harus kita biasakan. Bangun jam 12, pasti ilmu dasarnya RDAY adalah ibadah malam. Iya. Ibadah malam. Tapi ngaji Qurannya saya lemon. Saat orang mau tidur, sedang tidur nyenyak, kita justru apa namanya? Kita bangun. Bangun. Kita harus bangun, kita harus terjaga. Iya. Kenapa bahasa Indonesia bunyinya terjaga ya? Karena kita menjaga. Iya. Jaga kondisi malam kita, bangunnya jam 12. Karena jam 12 itu adalah perubahan iklim antara malam menuju pagi. Malam sebelum jam 12, lewat jam 12 sudah bilangnya pagi. Hawanya sudah berbeda. Di saat itulah kita memulai beraktivitas malamnya. Sementara orang lain sedang saatnya mulai tidur. Yang biasa dengan bersekutu dengan setan pun ekstrimnya juga malam. Ya, di Cirebon juga gitu ya? Iya. Hah? Iya. Banyak. Sama aja. Banyak ya? Sama setan. Ada. Oh, doh. Ada aja. Ada aja ya. Oh, doh. Bangunnya malam juga. Pakai lilin. Yang ada belum pernah lihat. Iya, pernah lihat ya. Tapi dengar begitu ya. Pernah dengar. Iya. Tapi sholat di sini tahajud pukul 1 ya? Pukul 1. Iya, sama-sama. Iya, sama. Kalau saya belum tidur itu. Oh, belum tidur. Belum tidur. Jadi ekstrimnya seperti itu yang kita lakukan. Bangun jam 12, senyum, awali dengan senang. Mandi, Iya. Pakai balon pandan. pakai daun pandan, sholat tahajud, witir, baca Quran 12 menuju 12. Tahajud itu berapa rakaat? Tahajud boleh 8 plus 3, boleh 6 plus 3, lihat situasi. Oh, Minimal 2 lah ya, minimal. dua usoli lah. 2 usoli. Sama boleh. witir 1. Sama witir 1. Iya, udah. Boleh. Lakukan ini dengan penuh keyakinan. Semua kita lakukan karena semata-mata Allah, lillahi ta'ala. Iya. Seperti iftitahnya.
inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukan inna sholati wa susuki wa Yamaha wa Honda wa Avanza wa Agia Wa Honda. wa Honda wa Opel. Nah, ini kita lakukan dasarnya karena Allah nyampaikan bahwa bangun malam itu pengaruhnya terhadap jiwa kuat, sehingga mental kita jadi kuat, mentalnya jadi mental baja, ngadepi tantangan siap, ngadepi debt kolektor dari koperasi juga tenang, ngadepin, tidak minder, yakin pasti terbayar, pasti terbayar, pasti terbayar, pasti terbayar. Karena lanjutnya ayat itu ucapannya mantap. Kenapa mantap? Karena kita terbiasa membaca Al-Quran. Jadi ucapan hajat kepada Allah cepat dikabulkan, gampang dikabulkan. Amin. Nah, motivasi semangatnya yakin pasti dengan menjalankan ilmu Allah yang diajarkan di RDAY ini pasti menghantarkan saya hidup kaya raya, tajir melintir, sejahtera, bahagia. Gitu. Amin. Bukan motivasinya yang bersekutu dengan setan aja motivasinya kuat. Motivasinya kuat. Daripada hidup miskin, sengsara, dihina keluarga, mertua, tetangga, saudara, lebih baik hidup kaya raya walaupun dimakan setan. Cirebon gitu ya? Iya. Oh iya. Dipangan setan. Dipangan setan aja. Iya wis. Bahasa Cirebonnya gimana? Cirebonnya di Perunas. Bahasanya, bahasa tadi kalau di orang Cirebon ngomongnya gimana? Iya. Timbang aku dihina wae bari tetangga bari sedulur wis bagian mati ya bagian mati ora apa-apa Iya, dipangan ora setan apa-apa, wis. sing penting kaya raya ya wis melintir sing penting Sugih. Tuh, Pak. Yang penting Ulangi lagi. Ulangi Bahasa Cirebon. Bahasa Cirebon pakai mic. Karena ini pakarnya. Pakarnya di atas wis pakar. ben Wes Ben. daripada aku kere beli duit dihina bae ning tetangga ning sedulur ning wong kabeh lebih baik aku wis mati wis ora apa-apa bagen kelenger wis berapa apa Sing penting aku sugih. Oh. Coba Bapak jangan keluar suara, Ibu aja sendiri. Yuk, yang kencang. Dari awal. Wis bagen daripada aku Bahasa Cirebon. bahasa ya wis Tunggu dulu. Priben. Bapak bahasa Indonesia dulu, biar dia nanti terjemahin bahasa Cirebon. Bapak ngomong dulu. Bahasa Indonesianya. Iya, bahasa Indonesianya. Daripada hidup sengsara, iya dihina keluarga, saudara, tetangga dan mertua, iya lebih baik hidup kaya raya walaupun mati dimakan setan. Ayo, Ibu bahasa Cirebon. daripada aku wis bagen daripada aku dewek dihina ning tetangga ning sedulur ning mertua ning wong kabeh wis bagen kita mati ya bagen wis beli apa-apa wis sing penting sugih wis mati ya beli apa-apa kelenger ya beli apa-apa wis beno apa cari engkok wis Tuh, motivasinya seperti itu. Ya, semangatnya seperti itu. Padahal ujungnya apa? Mati ya biarin. Walaupun dimakan matinya dimakan setan. iya Karena hajatnya supaya Terkabul. terkabul. Nah, Sugih. sugih sing penting
Sugi. Ini cuman baca Quran aja nggak kuat, ngantuk lah, Ngantuk. capek lah, kakinya pegel. Itu dibela-belain dimakan setan, kita mau kaya raya. Ya, orang Cirebon. Jangan Cirebon aja tuh. Jangan Pak. Cirebon aja tuh, Pak. Itu belakangan orang Cirebon. Cirebon lo mana? Juara Gimana tuh? Kuningan. Ya barunya ada Palimanan. ya maksudnya bukan Palimanan. Cirebon itu. Palimanan. Kabupaten gitu. Ya, itu orang Cirebon. Itu kan Majalah ini. pesugihannya banyak tuh. Lo lihat mukanya kayak pesugihan. Gak mau ah. Dia punya pesugihan. Kemana-mana dia naik Alphard. Padahal umurnya masih muda. Umur lo berapa? 24. 28. Tapi tiap hari kemana-mana naik Alphard. Bisa tidur lagi di Alphard. Dan dia kemana-mana duduknya di belakang supir. Ada supirnya. Iya keren. Berarti kan pesugihannya luar biasa. Kolor hijau. Amin. Kolor hijau itu bajunya Namanya makanya dia hijau terus. pesugihannya kolor hijau. Bajunya hijau terus. Hijau Oh, terus. itu Nyi Blorong, Ido mah. Nyi Roro Kidul, Ido mah. Gak seneng nyanyi Roro Kidul. Iya. Iya. Jadi kita menjalani ilmu Allah yang diajarkan Pak Haji di RDIY ini, Iya, iya. motivasinya harus kuat. Seperti halnya orang-orang seperti itu aja motivasinya begitu. Iya, iya. Kita diajari benar, langsung berhubungan dengan Allah, kerjakan sendiri tanpa syarat, tanpa tumbal, hidup kaya raya, mati masuk surga. Nah, itu motivasinya kecil dimanja, dewasa Saya udah- foya-foya, Sudah melakukan. tua kaya raya, Eh. matinya masuk surga. Iya, Nah, amin. itu. Iya. Saya melaksanakan 2 hari aja sudah tenang pikiran. Iya, sudah tenang, sudah hasil ya. Oh, Iya, jadi pikiran. harus termotivasi, semangat, nyalanya lilin dari jam 12 sampai subuh harus nyala. Kalau mati Berarti gak bisa balik, ketangkep ya. ketangkep. Tangkap. Nah, Tuh pengalaman. Babi ngepet. Libat di film. Iya, berarti lu pengalaman. Libat di film. Kalah tuh anak muda umur 28 lu. Lihat di film. Babi ngepet. Lihat di Oh, film kolor kan. hijau. Itu nagoyang berarti terus senyerbu, iya. ada kembang segala gitu kan. Enggak, dia ngomong dia langsung jawab. Berarti kan dia pengalaman. Lihat di film. Di film. Ya, Lihat. harus motivasi, maka nyalanya dia nyalakan lilin, kita menyalakan cahaya Allah. Amin. Dengan sholat dan baca Al-Quran. Hasilnya lebih bagus, lebih abadi, Iya, tenang. lebih abadi. Karena kalau bersekutunya dengan setan, dukunnya mati, nah kita dikejar-kejar. Terus nggak tenang. Yang tenang ya, yang pertama itu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu harus merobek-robek isi yang ada di dalam kertas itu. Nah, apa isinya itu? 18 sifat. 18 sifat itu harus dirobek-robek, dibuang dari dalam hati kita. Tidak Coba baca, boleh ada gak tuh ada 18 itu. sifat yang ada di ibu sama bapak? 18, coba ada gak tuh? Ada. Semuanya ada. Coba lo baca. Cerewet, iya. Ya kadang-kadang begini emang, kadang bunda, kadang gelisah, kadang murung, kadang sedih, Komen, cemburu, kadang ngeluh, dendam, kadang jengkel. Komplit. jetuk, Ah, Nah. muka suntuk, Saya ada 3 ini. bunda. 3, mana mungkin 3. Lebih dari 5 lah. sedih, ngeluh, iya ada semua. Jengkel, Ada semua. Ini kepancing ini, kepancing ini, kepancing jengkel, cerewet. Pancing jengkel. tergantung situasi, kadang-kadang yang 18 kadang nongol ya. Ada di saya semua ini. Ada di saya. Kecuali Untung lo datang suami istri lo. Jadi Kecuali istrinya denger ya. Bagus. kecuali cemburu ini. Iya, aku juga Tanpa harus cemburu. istrinya cerewet, Nggak, lo udah nggak. nyadarin ya. Kecuali Orang cemburu Cirebon. aku nggak. Guru. Orang Cirebon ada gak semuanya orang Cirebon? Nggak ada semua tapi cemburu nggak pernah. Ah, nggak mungkin. Cemburu tidak harus sama Orang Iswa. dianya udah nggak itu, Udah nggak oke. apa nggak bakalan bisa ya.
Enggak itu. Cemburu tuh bukan nama suami. Oh, kirain Misalkan suami. sebelah bangun rumah, Oh. rumah kita bocor, itu kita cemburu. Irinya iri. Ngiri. Iri. Perasaan Iri tuh kita cemburu. sih ngomong alhamdulillah tapi nggak tahu hati kitanya ya. Tapi mulut alhamdulillah tuh tetangga lebih. Coba lo telanjang bulat dulu kan kelihatan. Biar kelihatan. Di hatinya sih belum tentu. Iya, tapi udah berusaha mulut alhamdulillah. Iya, Gitu. Bapak sekalian, sifat busuk yang dirangkum Pak Haji itu menjadi diri kita ini menjadi energinya yang ada energi negatif sehingga terhalang rezeki yang mau masuk. Pak Haji mengibaratkan, mencontohkan itu ada kandang kita ternak ayam, tapi di kandang ayam itu ada musangnya 18 jumlahnya. Ayamnya banyak sebetulnya. Masuk ke kandang bertelur. Tapi kok tidak pernah ada telurnya. Kemana? Dimakan musang. Musang itu tadi yang 18. 18. Iya, ini angel itu. Bertelur, diangrem, diramin, menetas. Bahasa Cirebonnya angel iki. Angel tenan wis. Angel iki nih. Lo ngomong begitu orang belakang ketawa no. Nah, Angel. kolor iki. hijau. Ngilang ini angel. Nah, kalau sudah semuanya dimakan, anaknya dimakan, telurnya dimakan, musangnya tambah banyak, akhirnya ayam yang datang kemakan juga. Akhirnya lama-lama habis rezeki kita dimakan setan itu tadi, sifat jelek tidak masuk. Nah, caranya gimana? Itu harus kita ganti dengan sifat yang positif agar di dalam jiwa kita ini punya energi yang positif, sehingga energi positif mendatangkan rezeki. Seperti halnya kita menanam taman bunga, kita bikin taman bunga yang harum, menarik semua orang, sehingga kalau taman bunga yang datang kupu-kupu, kita nggak harus mengejar. Taman hati adalah sifat yang bagus, maka rezeki berseliweran datang, ketarik semua. Taman bunga kita bikin, taman hati juga kita bikin yang bagus. Maka 1 miliar, 2 miliar, berapa? 100 juta, gampang datangnya. Gampang. Banyak aja kalau nilai. Tapi ini harus kita bangun dulu. Kita bangun taman hati. Caranya gimana? Bersihkan dulu sifat 18 dengan sholat taubat 18 kali antara maghrib sampai dengan isya. Tambah, ambil 5 sifat yang dominan. Contoh, mikir, komen, ngeluh, jengkel, sedih. Sholatnya 10, 10, 10, 10, 10. Waktunya di luar maghrib sampai dengan isya. Boleh dimulai dari habis subuh sampai dengan mau tidur, dicicil. Pasti itu, pasti. Karena Allah berjanji, kalau hati kita bersih, taman hati kita bikin, kata Allah, niscaya pasti akan aku lipat gandakan harta kalian. Gitu. Di mana itu bunyinya? Ada di surat Nuh ayat 12. Wa yumditkum bi amwalin, maka pasti niscaya akan aku lipat gandakan harta kalian. Oke, 1, 2, bisa ya? Pasti bisa dan harus bisa. Iya, yang 18 tuh saya sudah lakukan, tapi ya itu aja 18 terlupa, ada yang diulang-ulang ini. Yang diulangnya sekarang sudah punya ini. Oh iya, nanti di laminating. Ini sudah punya ini. Hafal. Yang ketiga, tadi 2 kan ibadah ekstrim, sudah termasuk ekstrim itu. Ini ibadah ekstrim. Itu termasuk ekstrim. Kita bersihkan diri kan ekstrim. Karena kan angel apa mang? Angel tenan. Angel pisan. Angel pisan. Angel pisan. Angel pisan. Berarti Itu bahasa Cirebon. Iya. Angel pisan. Berarti kalau kita bisa membersihkan itu berarti kan ekstrim. Ekstrim enggak?
ekstrim karena angel pisan. Angel pisan. Iya. Yang ketiga, setelah angel pisannya bisa kita lalui, kita munajat kepada Allah habis sholat dengan mengangkat kedua tangan. Kenapa harus mengangkat kedua tangan? Karena kata Nabi, Allah malu kalau melihat hambanya mengangkat kedua tangannya mohon hajat kepada Allah, sementara Allah tidak mengabulkan. Allah malu, maka harus kita angkat kedua tangan kita. Jangan tinggi-tinggi, Keteknya kelihatan. nongol. Nenennya nongol. Lihat di YouTube tuh Pak Haji gini. Lihat Pak di YouTube Pak Haji Haji. gini. Iya, turunin lagi. Turunin lagi. Biar nenennya nggak kelihatan. Nah, gitu. Enggak itu mah laki. Jadi mengangkat kedua tangan, memohon hajat kepada Allah, pasti Allah kabulkan. Karena Allah malu. Apalagi Bapak Ibu sudah menjalani ibadah ekstrim, apalagi ditambah sedekah ekstrim. Sedekah ekstrim belum jelas. Gimana caranya? Mengangkat kedua tangan tidak dengan menangis, merengek, mengeluh, meronta, tetapi dengan syukur. Karena syukur itu salah satu bentuk pintu rezeki. Iya, syukur. La in sakartum la azidanakum. Apabila kalian mensyukuri nikmat yang aku berikan, pasti aku akan lipat gandakan lagi nikmat-nikmatmu yang lainnya. Gimana caranya? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Allah, pelunasan ongkos naik haji lunas bulan ini. Iya. Alhamdulillah, alhamdulillah, Bisa alhamdulillah. korban tahun ini. Alhamdulillah korban sapi 1 ton bulan ini. Bulan depan, kalau bulan ini belum korban, bulan depan korban. Iya, bulan Nah, depan. Terima tahun kasih, ini. Allah. Terima kasih Allah. Alhamdulillah hutang saya lunas 2 miliar bulan ini. Yakin begitu. Lunasnya dari mana? Nah, ini harus kita lawan. Kadang hati kalahnya sama pikiran, logika. Kita kan nggak masuk logika memang. Kalau dilawan dengan logika nggak masuk. Jadi otak kiri dan otak kanan itu berbeda. Jadi kalau otak kiri itu logika, jadi harus 1 tambah 1 harus sama dengan 2. Kalau otak kanan 1 ditambah 1 bisa 1000. Di luar nalar, di luar logika. Nah ini harus kita lawan. Apa iya bisa 2 miliar lunas? Apa bisa lunasi ONH? Apa bisa suami saya sembuh sudah bengkak seperti ini? Nah, itu keyakinan dibangun, harus yakin. Pak Haji, coba tadi yang terakhir sebelum ibu-ibu tadi. Kalau ibu nanti simak YouTube-nya di live nanti, besok dilihat. Proses dari awal sampai dia terkabul 100 miliar di luar duga karena Allah semata. Jadi semangat, ibu harus semangat, bapak harus semangat. Pasti. Jadi moto yang seperti tadi yang itu harus dirubah. Harus, pasti, niscaya hidup saya kaya raya, tajir melintir, bahagia, sejahtera, mempraktekkan ilmu Allah melalui wasilahnya RDAY. Harus begitu, pasti, niscaya hidup kaya raya, tajir melintir, sejahtera dan bahagia. Nah, itu. Dunia akhirat. Kalau tadi kan band-band, enggak bisa. Bisa? Tiganya dipraktekkan semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, 1, 2, 3 seperti tadi. Dan motonya, semangatnya harus melebihi yang bersekutu sama setan. Kita bersekutu langsung sama Allah atas bimbingan dan arahan dari Pak Haji Dwi.
Nah, mau saya ilmunya RDA ini harus dipraktekin dan harus cair paling lama 99 hari, paling cepat 30 hari. Harus cair 10 miliar per bulan. Ada pertanyaan? Ucapan itu doa ya Allah. Pak Haji punten. Ya. Punten. Saya kan menjalankan ini, Pak Haji. Lihat dari TikTok tuh menjalankan yang kobet-kobet ya. 99 ditaruh di sebelah. Yang ini ke apa tuh? Ke Alat kelamin. iya, ke alat kelamin. Saya lebih dari umur saya udah mempraktikkan. Tapi saya suka pipis gimana Pak Haji? Suka pipis gitu. Sering beser kan saya buang air kecil gitu gimana? Bisa di ini lagi maksudnya? Bisa. Dibaca lagi enggak? Baca lagi. Oh, baca lagi gitu. Gitu dibaca lagi, diulang lagi gitu. Iya. Kan kalau itu ilmu karipan lokalnya. Iya. Itu pasti manjur. Mau lebih manjur lagi, digandeng yang tadi saya bilang, saya maunya cair 10 miliar. Tadi paksain baca Qur'annya 12 juz. Kalau lu baca Quran 12 juz, cair 10 miliar. Tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Nah, utang lo kan tadi berapa? 1 M lebih. Tapi yang dikejar-kejar ini udah kemarin, bukan ngancam, udah dinaikin ke pengadilan. Data saya kemarin tuh sore. Katanya gitu katanya. Enggak, belum. Tenang belum. aja. Lo tinggal paksain aja baca Quran. Punten, saya bukan cekcok Pak Haji Marco. Justru padahal saya mantan dosen MI saya ini. Mantan? Jadi dosen MI di Nagrog saya dulu ya. dosen SD Iya. gitu. Iya, saya nggak bisa aja ngaji kayak Pak Haji Marco. Nggak bisa ngaji? Bisa, saya dulu kan ngajar. Saya kayak ejah aja karena pikiran gitu. Kalau di ini sama istri saya gimana Pak Haji? Nggak apa-apa, istrinya yang baca Quran. Ayah kayak diejah gitu ya. Padahal saya dulu punten ya, mantan dosen saya ini, dosen SDMI di Nagrog tuh Cibuntu saya dulu. Gitu. Ya nggak apa-apa, istri bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran dari jam 00 sampai matahari terbit 12 juz. Nanti kan cair. Nah, nanti udah cair, bayarin utangnya suami. Bisa. Jadi lo nggak usah meraktekin, yang meraktekin istri lo aja. Boleh. Tapi saya mandi mah hampir tiap malam mandi mah gitu. Tapi syaratnya baca Quran 12 juz harus mandi dulu jam 00. Kalau nggak mandi nggak bisa. Syaratnya mesti senyum dulu 41 kali. Syaratnya mesti tahajud dulu. Nah, baru baca Quran. Jadi nggak boleh bos yang bangun jam 00 senyum mandi, ini baca Quran nggak boleh. Harus satu paket. Dari bangun jam 00 senyum mandi, tahajud, baca Quran. Mendingan, Ibu bentar Bu, Ibu. Mendingan sih saran gua kalau lo setuju, Ibu bentar saya dulu. bagi tugas aja. Bini lo bangun jam 00 senyum mandi pagi tahajud baca Quran. Lo tugasnya masak, cuci piring, cuci baju. Mendingan begitu ya. Dia pakai daster di rumah. Jadi ngambil alih kerjaan istri. Karena kan kalau kita bangun jam 00 baca Quran sampai subuh, siangnya ngantuk. Nanti gimana pekerjaan rumah? Ya lo yang ngerjain, dianya biar tidur istirahat. Soalnya kalau dia bangun jam 00 senyum mandi pagi tahajud baca Quran, terus harus masak, harus bebenah, cuci piring, cuci baju, nggak bakal kuat. Bagi tugas, jadi lo jadi ibu rumah tangga, ini jadi bapak rumah tangga. Jadi gue pakai daster, iyalah pinjam dasternya istri. Saya ada yang humor, Iya. humor, biar Iya, nggak iya. ngantuk. Kalau serius kan ngantuk. Iya siap. Nggak serius. Nggak aneh Pak Haji mah. Nggak aneh Lu Pak Haji. serius? Bukan dikira benar-benar pakai daster terus cuci piring gitu. Jadi Enggak humor, Iya. biar nggak ngantuk. dikira. Punten Pak Haji ya, saya cerewet nih. Apa saya pernah ngebangun sebelum nikahin dulu Pak Haji? Ya salah satunya itu. Dulu ngebangun makam nggak orang boleh tua. bangun rumah, bangun makam. Kalau kita belum nikahin anak nggak bisa. Orang yang bangun makam, bangun rumah atau bedah rumah sebelum nikahin anak, utangnya sampai kapanpun nggak bakal lunas. Udah mau lunas, utang lagi. Udah mau lunas, top up lagi. Tapi kan kalau di sini nanti diajarin. Makanya lo paksain privat. Begitu.
Tenang aja bos, praktekin dulu. Ada, saya udah deg-degan kemarin sore, udah ini gitu, udah mau dinaikin gitu ya. Enggak Dari kemarin. mungkin dinaikin. Iya. Gue teropong nggak mungkin dinaikin. Terus punten Pak Haji, saya kayak sepertinya ada tai lalat 2 kayaknya di Gak alat. apa-apa, buat koleksi aja. Gak Iya. apa-apa, ntar dikasih bingkai. Iya, kata Pak Haji kan ini ya ngebangun rumah sama ini gitu. Orang ngebangun yang kuburan. punya tai lalat di alat kelamin sampai kapanpun utangnya nggak bakal lunas. Nggak bakal lunas bos. Emang udah dari sononya begitu. Utang lagi, gitu. Makanya orang yang pada punya tai lalat di alat kelamin boleh rumahnya di klaster, perumahan mewah, mobilnya pasti nyicil, rumahnya pasti nyicil, motornya pasti nyicil. Bisa gak Pak Haji lunas? Bisa, kalau kita privat kan gue ajarin, nggak mungkin enggak. Begitu. Yang penting lo kerjain dulu ilmunya dia. Lo tadi gue suruh baca Quran yang nggak bisa, ngalihin ke istrinya. Jadi Pak Haji kayak diejah teh. Dipaksain, harus dipaksain. Nanti lo gue ajarin. Sekarang gue mau ngajarin, kata Allah, ngapain ngajarin? Dia nggak bikin takjub gue, tapi dia mau tukeran sama istrinya. Istrinya sama dia beda. Bedanya apa Allah? Kalau istrinya mati, mau gak dia dikubur bareng istrinya? Nggak mau. Ya jangan diajarin. Jadi lo mesti paksa bos baca Quran. Sebisa mungkin harus paksa. Kok gitu Pak Haji? Karena hajat lo maksa. Tapi kalau lo nggak mau maksa baca Quran, tugas lo mesti ngambil alih tugasnya istri. Jadi istri bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Resikonya apa ya? Pasti ngantuk. Kok Pak Haji tahu? Lah coba dipraktekin. Banyak ngantuk pasti. Limbung, Hah? siangnya limbung ya. Iya maksudnya ngantuk kan, kasihan. Takutnya kan ngantuk. Nah, yang nyuci piring jadi siapa dong? Harus si bos. Sudah melakukan. Yang nyuci baju harus si bos. Yang masak harus si bos. Jadi gue mesti pakai daster. Setuju. Lo pakai daster istri. Pinjemin bu, pakai daster. Itu aja. Jadi ibu. Jadi lo mesti maksa bos. Oh, kalau punten Pak Haji. Bos, nih gue potong. Haji Marco maksain tiap malam ke RDI selama 7 bulan. Walaupun tetangganya ngomongnya jelek. Bu Haji Mariam, namanya Islamnya Siti Mariam. Itu Haji Marco punya simpenan katanya. Tiap malam keluar rumah. Padahal kemari tahajud. Emang resikonya begitu bos. Harus hadapin. Begitu. Nah jadi Haji Marco maksain tiap malam selama 7 bulan tahajud di sini. Naik apa? Naik motor bos. Dari ujung. Tahu. Iya, nah masa lo nggak paksain? Lo paksain aja di sini tahajud. Ijab di sini tiap hari. Boleh berdua, boleh sendiri, boleh. Yang penting lo rumahnya nggak dilelang. Tapi kalau lo nggak maksain, ya udah, banda lo hilang satu-satu. Ini yang sekarang digerecokin apa? Kalau lo boleh tahu? Apa? Ekonomi lo diocak-acak sama setan. Ya benar Pak Haji, punten ya. Sebelum saya ngerintis 53 2008, saya 98. Pakai mic. Punten Pak Haji, sebelum 53 kan 2008 ya Pak Haji ya, bulan 3. Saya sebelumnya saya usaha pupuk, usaha jagung, benih jagung konsumsi, benih jagung dari 96 ya, 96 saya. Terus sekarang ya numpuk aja hutang saya Pak Haji. Iya. Gitu. Jadi yang dihancurin sama setan ekonomi lo dulu. Habis ini apa? Rumah tangga lo dipisahin. Kok Pak Haji tahu? Aku kan udah kelihatan nih. Enaknya kalau privat kelihatan nih kalau privat. Apalagi lo bisa privat yang ekstrim yang 10 juta lebih. Ini aja baru sedekah 2 juta begini. Kelihatan bos. Sekarang lo diacak-acak itu dulu. Nah sekarang lo paksain dulu praktek ilmu RD. Paksain dulu praktek ilmu RD. Paksain dulu. Gimana caranya? Lo yang ngatur. Harus bangun jam 00. Harus senyum.
harus mandi, Lihat di YouTube harus tadi tahajud. katanya itu alhamdulillah bisa katanya baca alhamdulillah berapa ribu gitu 999 kali, sehari 27 kali. hari 27 kali. Sehari 27 kali. Sekali baca 999 kali alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, ucap hajat sehari 27 kali. Gitu kali 27. Jadi 27.000. 27.000. Punten Pak Haji ya, saya cerewet. Kali Kepuasan hati nih. Kali 20. Punten Bu, ibu punten Bu. Ini apa? Saya kan menjalankan ini yang ini teh ya, tapi tetap dijalani itu Pak Haji. Jalani. Iya. Itu kan gimmick-gimmick. Iya gimmick. Gimmick-gimmick yang utama tetap baca Quran, Bos. Iya. Kalau itu kan dunia, akhiratnya mana? Begitu. 9. Gua nggak mau rumah tangga lo pisah sama bini lo, karena yang jadi korban anak. 9.000. Gue mau rumah tangga lo langgeng. Caranya apa? Bikin takjub Allah. Iya 9. Ya Allah bikin takjub lo. 900. Sekarang gimana Allah bikin takjub lo? Orang lo nya nggak bikin takjub Allah, paksain baca Quran. Paksain. Nah itu Pak Haji, mandi malam kecuali Radi Mulyang ya senyum Mandi apa pagi, tahajud. mandi iya tahajud sholat Baca hajat cuman ngajinya aja saya Pak Haji ini terus Paksain dong. punten hajat apa ijab sama anak yatim hampir tiap sore ya, bukan hampir tiap sore, sering lah gitu ya gitu. Cuman ngajinya aja ini balelo saya Pak Haji. Iya. Lo mau hilang aset apa mau baca Quran? Mendingan baca Quran, aset nggak hilang. Di bismillahan Pak Haji. Oke. Ya, bismillahan Bisa? ya, bisa. Harus cair 10 M ya. Amin ya Bisa? Allah. Amin. Bapak bisa? 9.000. Paksain. 9. Hah? Paksain ya. 999. Istri saya nggak bakalan sanggup sih. Meriang 3 kali mandi juga meriang. Udah lo aja yang mandi ya. Oke? Amin. Sip. Amin, Pak Haji. Sampai ketemu lagi. Harus cair 10 M. Bos, Amin handle, ya bos. Allah. Itu kata apa namanya yang kata uang apa namanya? Uang naon tadi teh? Uang bibitnya. Lagi kosong. Uangnya yang kosong. Iya. Punya sendiri tidak apa-apa Bu. Punya sendiri Pakai uangnya sendiri aja DJ Mama aja. gimana? Pakai uangnya sendiri dia di YouTube-nya Pak Haji Martu. Dua anak. Tapi prakteknya gimana? Amin ya Allah. Lihat YouTube. Di YouTube cara membuat uang bibit.